Selamat siang semuanya. Kita akan mulai membahas tentang pertemuan kelima dari mata kuliah Software Agreement Contract and License, di mana di pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang yang namanya Software Specification and Acceptance Test ya. Nah, jadi sama seperti kalau kita beli sebuah barang elektronik gitu, kayak kita beli handphone, itu kan ada speknya. Nah, spesifikasi atau spek dari sebuah software itu merupakan bagian yang paling amat sangat penting dari sebuah license agreement. Jadi kita harus benar-benar memelototi yang namanya software specification, karena di sini akan tercantum setiap detail mengenai license software yang akan di-deliver. Namun pada umumnya ada tiga, ya ini udah disamariin gitu ya. Ada 3 pitfalls. Pitfalls ini seperti kayak lubang perangkap yang menjadi contoh umum dari klausul-klausul yang tidak saling menguntungkan kedua belah pihak yang menandatangani license agreement. Jadi hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Nah, kita lihat yang pertama ini contohnya. Kita lihat di bullet point yang pertama, the documentation is subject to change at any time by the vendor, likely without notice to licensee. Nah, ini menarik karena di sini disebutkan bahwa dokumentasinya, misalnya dokumentasi ini mengacu pada scope dari spesifikasi software, subject to change at any time. Jadi bisa diubah kapanpun juga by the vendor, oleh vendor. Likely without notice to licensee, bahkan tanpa pemberitahuan ke si licensee atau orang yang beli software. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan sesuatu yang menguntungkan si vendor, tapi tidak menguntungkan licensee. Ya. Lalu dikatakan juga, this is frequently referred to as functionality creep, where over time the functionality of the software gradually changes to exclude. Ya, ini dibilang to exclude functionality that may have been critical to the licensee when the agreement was originally executed. Jadi bahkan dikatakan lebih lanjut bahwa functionality yang critical ke licensee itu akan di-exclude gitu. Karena dibicarakan bahwa software itu akan gradually akan berubah. Itu pitfall yang pertama ya. Pitfall yang kedua, the ability to change the documentation at any time means that the vendor can, pertama, delete functionality that licensee view as essential. Ini lucu sekali karena dibilang kemampuan untuk mengubah dokumentasi kapanpun juga, seperti yang dijelaskan sebelumnya di poin 1, artinya that the vendor, bahwa vendor bisa mendelete functionality yang dilihat sebagai sesuatu yang penting oleh si licensee. Jadi bahkan sesuatu yang esensial pun itu tetap loh si vendor punya hak untuk mendelete functionality, which is itu nggak fair. Yang kedua, change the interoperability atau interface requirement of the software. Jadi dikatakan bahwa si vendor punya hak untuk merubah dokumentasi tentang interoperability atau interface requirement dari software itu. Ya, kan sebenarnya kan kalau misalkan dari awal dokumentasi udah state dibutuhkan 5 interface ke ini, ya jangan berubah. Kalau berubah pun harus ada notice ke licensee. Nah, maka kita bilang, ingat, jangan bingung dulu lihat penjelasan yang ini yang saya berikan, tapi ini judulnya adalah pitfall. Ini adalah klausul yang menjadi contoh pada umumnya ini menjadi jebakan-jebakan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, yang merugikan satu pihak ya. Poin yang ketiga, the documentation will not include any reference to specific representation made by the vendor's sales representative and technical staff regarding the performance of the software in licensed environment. Jadi di sini dibilang bahwa dokumentasi itu tidak boleh memiliki referensi ke dokumen-dokumen lain yang dibikin oleh sales dari si vendor. Jadi kalau misalkan kita jualan ya, kita pertama kali kan kita kasih proposal penawaran dong ya ke customer. Nah pada waktu deal, baru mereka bikin license agreement. Nah, jadi dikatakan di license agreement bahwa pokoknya nggak boleh nge-refer ke dokumen-dokumen apapun yang dimiliki oleh vendor sales. Kenapa? Nah, karena gini, proposal penawaran itu detailan mana sih sama scope yang ada di agreement.
Sebenarnya kan harusnya detailnya di proposal kan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bikin license agreement, pastikan kita sebagai licensee, sebagai yang beli software, pastikan setiap function and features yang ada di proposal penawaran yang telah kita setujui sebelumnya dengan harga yang juga telah kita setujui sebelumnya, itu semua tertuang, terstate di dalam license agreement. Ya, karena adanya klausul ini akan membuat kalau misalkan kita nggak teliti, ada yang tertinggal gitu. Jadi di proposal penawaran dibilang fiturnya ada 3, tapi di license agreement fiturnya cuma ada 2. Kalau ada klausul ini dalam license agreement, artinya yang benar yang mana? Yang benar yang di agreement kan? Karena nggak boleh punya referensi ke dokumen-dokumen dari self vendor. Ya. Oke, itu pitfall ya, lubang jebakannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghindari pitfall itu? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa tambahkan seperti ini. The licensee should identify any specific performance, functionality, and or interoperability requirement for the software. This requirement should be reduced to writing and specifically identified in the body of the agreement, or more preferably in an exhibit or other attachment. Dikatakan bahwa untuk menghindari pitfall seperti yang sebelumnya, poin pertama, bahwa si licensee harus mengidentifikasi apakah ada functionality atau performance secara spesifik terhadap software itu. Requirement itu harus tertulis ya dan dituliskan dalam body agreement, walaupun sebenarnya yang disarankan jangan di dalam body, tapi taruh di exhibit atau attachment ke dalam agreement itu. Kenapa lebih baik nggak ditaruh dalam body agreement? Karena kalau ada perubahan scope, itu tinggal mengubah exhibit atau attachment-nya. Sebenarnya kalau nggak body agreement itu kan kita mesti sign ulang agreement-nya. Ya. Oke. Bullet point nomor 2, cara mengavoid the pitfalls. A defined term. Contohnya, specification should be added to the agreement. Jangan lupa untuk menambahkan definisi tentang spesifikasi yang memang lengkap. Ya, lengkap artinya di sini tulis specification shall mean the licensed software, performance, functionality, and interoperability requirement set forth yang tertulis di dalam agreement ini. Ya, itu disebut sebagai specification. Jadi, waktu kita mendefinisikan pun udah harus jelas supaya kita bisa tahu bahwa skopnya apa sih. Bullet point yang ketiga, all warranty and other performance representation that originally required compliance with the vendor documentation should be revised. Nah, kalau kita ada perubahan, ya, perubahan dari definisi specification yang terhubung dari situ, kita juga harus revisi. Contohnya, misalnya sebelumnya definisi spesifikasi itu tidak mencangkup software performance, tapi cuma mencangkup functionality dan interoperability. Nah, pada waktu kita merubah definisi dari spesifikasi sehingga kita tambahkan software performance di dalamnya, maka dokumen-dokumen lainnya juga harus di-adjust, harus di-revise agar mencangkup software performance ya. Berikutnya, poin nomor 4, acceptance dan testing provision should be revised to require compliance. Jadi proses penerimaan testing gitu ya, acceptance and testing pun itu juga harus sejalan comply dengan specification yang dimaksud definisinya. Kayak tadi kan, kalau memang ada performance software, berarti nanti pada waktu acceptance test itu juga harus ngetes si software performance ya. Poin yang terakhir adalah expand the vendor's definition of documentation. Jadi kata dokumentasi sendiri definisinya harus diperluas sehingga mencangkup semua material yang vendor akan sediakan ke licensee. List apa aja itunya, apa material yang akan diberikan, nah itu bisa di list down juga, ditaruh di belakang di exhibit. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian acceptance test. Nah, di acceptance test di sini kita lihat bahwa kebanyakan the vast majority of vendor agreement provide no acceptance testing of the software being licensed. Jadi, maksudnya gini, kebanyakan agreement vendor itu menuliskan bahwa tidak ada tes penerimaan dari software yang dijual.
Jadi umumnya tuh agreement cuma bilang bahwa begitu kalian sign license agreement, kalian dapat softwarenya dan itu sudah dianggap diterima oleh si licensee. Ya. Nah, di dalam vendor home agreement, nanti kita bahas di section 27, dia mengatakan bahwa the license software is deemed, ini is deemed accepted on delivery. Jadi begitu kita deliver softwarenya, langsung dianggap sudah diterima, approved, dan accepted by the licensee. Nah, tipe seperti ini kan namanya kan penerimaan yang otomatis kan. Jadi pokoknya begitu kita deliver, nggak ada lagi yang namanya testing atau apa segala macam gitu kan. Deliver, lo dapet, langsung dibilangnya terima. Nah, ini harus be strictly avoided, harus dihindari, sangat dihindari karena ini bisa menyebabkan si licensee akan membayar produk atau software yang nggak bekerja dengan baik ataupun nggak bisa berinterfacing dengan aplikasi lain. Jadi harus sangat 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 kritis ya. Jika kita membeli sebuah software, perlu ada acceptance test. Jangan sampai ada automatic acceptance seperti ini ya. Karena kita kan memastikan software yang kita beli itu kan bisa berjalan sesuai yang kita mau ya. Nah, itu pentingnya acceptance test. Nah, acceptance and payment. Nah, payment itu sebenarnya tuh perlu nggak sih direlasikan dengan acceptance? Nah, bisa aja ya. A good practice-nya, biasanya best practice-nya tuh simpenlah 20-20% dari biaya license sampai kita sudah accept software yang dikirim ke kita. Kenapa kita harus simpen? Karena gini, karena kita beli software harga license-nya 1 miliar. Begitu customer kirim, kita delivery ke kita software-nya, kita kan harus bayar full 100% umumnya. Cuma lebih baik jangan simpan sisain 20 atau 20% dari license fee setelah kita mengetes aplikasi itu, mengetes software-nya dan kita terima. Hal ini akan membuat vendor itu interest lah, tetap mau menemani sama proses testing ya. Oke. Kita sudah sampai di ujung. Nah, di bagian bawah ini ada contoh bagaimana testing harus dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada installation testing ya. Jadi ini testing apakah secara basic functionality performance di jalan nggak gitu ya. Lalu interface testing, dia ada beberapa interface, misalnya interface VGL, interface ke Salesforce software-nya gitu kan. Nah itu mesti dites per interface yang ada. Komponen atau modul testing, dari setiap komponen, setiap modul harus dites. Terakhir, final system testing itu mengetes semua komponen, semua modul, apakah berjalan dengan baik. Ini tes keseluruhannya. Oke, demikian pembahasan kita tentang software specification and